Ya, hari ini kita bersama Riki Mas Riki dari lembaga Wakaf Bangun Desa. Beliau hari ini ada kegiatan di Desa Pernek membangun desa wisata yang ada di Desa Pernek. sudah hampir setahun Pak di sini saya. Ya, maksud saya hari ini Iya, ini memang lagi kami ingin bertanya ke Mas Riki, bagaimana dulu awal mula bisa kok sampai terdampar di Desa Pernek? ya. Jadi memang awalnya saya diminta untuk melihat kondisi di Indonesia Timur, karena di lembaga Wakaf Bangun Desa itu rasa bahwa kita secara ekonomi itu dalam tanda kutip dijajah lah ya oleh asing. Makanya kemudian dari lembaga minta coba lihat di Indonesia Timur ada desa yang punya potensi kemudian bisa kita kembangkan. Awalnya saya ke Lombok, cuma di Lombok itu tidak ada yang mau diajak kerjasama. Kemudian saya ke Sumbawa saya itu kebunnya itu ada di Akapi, kemudian diajak ke Desa Pernek. Nah, melihat kondisinya itu ini bagus buat wisata, cuma kuncinya memang harus bersih dulu. Makanya kemudian waktu itu mereka bersih dan akhirnya lembaga itu kita bangun toilet waktu itu. Terus kemarin belum lama, baru 6 bulanan ini terakhir kita bikin flying fox. Nah, terus sekarang lagi ada pembinaan, terus memang ada kerjasama dengan BUMDes untuk pembinaan Pomdamisme. Kemudian ini kan dana dari wakaf, maksudnya wakaf dari donatur. Kira-kira dana wakaf ini kan dari donatur bolehnya kan digunakan untuk fasilitas umum dan penjelasan macam apa yang diberikan kepada para wakaf. Ya, jadi gini, kalau yang secara langsung mereka misalnya kalau saya mau wakaf 2 masjid misalnya, saya mau wakaf 2 pesantren misalnya, itu memang kita buat pesantren, buat masjid. Tapi begitu mereka bilang, saya mau wakaf, terus kita cerita kita punya lembaga untuk membina masyarakat desa. Nah, kemudian bisa nggak misalnya dana wakaf ini kita pergunakan untuk menambah sarana yang ada di desa? Oh iya boleh. Nah di situ dealnya kita di situ. Waktu itu kita kasih di sini buat toilet itu kalau nggak salah sekitar 12 jutaan. Dan toilet 2 kamar. Nah kalau yang Flying Fox itu memang dia ada investor. Jadi investor untuk dan itu secara bukan yang investor yang misalnya minta nanti gimana pengembalian segala macam, enggak. Jadi yang penting masyarakat desa itu potensinya terbangun. Karena gini, kalau sudah ada wisata berarti nanti akan disusul secara perekonomian, secara kultur budaya, bahkan kita bisa merubah mindset anak-anak muda itu supaya jangan berpikirnya tuh mohon maaf setelah kuliah mau ngapain, mau kerja apa, tapi ini gimana nih berusaha membangun desanya itu ya. Kemudian menurut Mas, setelah 1 tahun di sini ya, bagaimana kira-kira potensi yang sekarang ini sedang dikembangkan ke depannya? Gini, saya melihat kalau dari trennya ini kan semakin lama semakin menarik, semakin positif nih. Apalagi kemudian awalnya kan memang saya waktu itu terkontaknya sama Pomdamisme, terus kemudian dari situ saya kenal sama BUMDes. Nah, makanya ini jadi kolaborasi yang bagus antara BUMDes, Pomdamisme, lembaga wakaf bangun desa dan kepala desa. Nah, sebenarnya kalau 4 stakeholder ya, 4 lembaga ini sudah mulai terhubung, ini kedepannya akan lebih masif lagi. Nah, dan kita kan juga untuk pertama kalinya kita jadi tuan rumah saya Moyo Tambora. Kemarin kan juga masuk ada yang kemari. Terus ada beberapa kunjungan turis asing dari travel itu sudah sampai ke sini, ke Bendungan gitu. Dan memang BUMDes juga punya langkah-langkahnya agak menarik nih, agak cepet nih kemarin. Begitu kita sudah mulai terkontak gitu, mulai bikin kedai, mulai bikin ada sepeda air gitu. Nanti berikutnya trek sepeda gunung yang muterin Bendungan gitu. Terus Tembatewa juga lagi kita bersih terus. Dan mulai penanaman juga Pak. Nah ini yang menarik adalah kalau kita melihat secara lingkungan itu di sini aja yang tidak, maksudnya gunungnya itu tidak dipangkas gitu ya. Karena tadi kesadaran masyarakat bahwa dengan hijaunya ini
maka bendungan airnya akan terus penuh kan. Tapi kalau kita botakin atasnya kan buat pertanian misalnya, itu kan lama-lama jadi kering kan. Nah ini yang menarik justru kita bisa menjaga lingkungan dari desa wisata, dari kegiatan ini. Kemudian di mana-mana yang namanya kita mengembangkan pariwisata kan butuh evaluasi. Ya betul. Jadi apa sarana dan prasarana yang digunakan sekarang untuk sebagai sarana produksi dari kegiatan kita tadi? Oke. Ya, kalau yang masih kita lakukan itu dari sosial media. Jadi ada semua. Jadi gini, kita bikin konten, misalnya kayak brosur atau apa. Nah itu kita share, atau foto-foto kegiatan yang ada di sini itu kita share ke Facebook kita masing-masing nih. Nah, yang terbaru kita lagi bikin spanduk sama baliho untuk dipasang di depan sini, di depan simpangan gitu, kita mau pasang. Nah, kita juga selalu sih koordinasi dengan PHP, dengan dinas pariwisata itu selalu. Nah, makanya menarik kalau misalnya ada ini wawancara ini misalnya, itu juga bisa jadi alat promosi juga. Dan kemarin juga dari UTS malah kemarin ya Pak Evan ya, kita dari UTS itu malah kita diajak, itu ada apa namanya, trading expo gitu, itu di UPT Tenun Pak, yang di Sembawang itu. Nah itu mulai tuh memperkenalkan nih bumdesnya, ini ada apa desa wisatanya gitu, jadi kita mulai dikenalkan juga. Kemudian terakhir Mas, Ya siap. namanya kita penikmat pariwisata yang akan datang kalau transportasinya itu kan mudah dan nyaman. Betul. Sementara kita ketahui bahwa proyek ini kan ke arah daerah wisata itu masih agak susah ya. Nah, jadi apa usaha yang sudah dilakukan? Oh gitu ya. Gini, saya tuh melihat sebenarnya memang kalau desa wisata itu tempatnya itu jalan yang bagus, aksesnya itu pasti akan memudahkan. Nah, tapi di sisi lain kalau kita melihat desa SMP yang jauh itu, itu juga ternyata malah orang juga banyak yang sini turis. Nah, bahkan kalau saya pernah ke Pantai Koka di arahnya mau ke Momere dari Kabupaten ND, Kabupaten Sika dia. Nah itu ada Pantai Koka, jalanannya dari depan gangnya dia sampai ke lokasinya itu lebih parah daripada sini. Ini kan udah ada jalan bagus, baru sekitar 1,6 kilo ke sana aja kan yang mulai agak-agak udah mulai jelek gitu. Nah di Sika itu malah hancur sekali dan ternyata turisnya juga banyak juga gitu. Nah ini persoalan promosi sebenarnya. Jadi kalau saya melihat kalau promosi kita bagus, kemudian prinsip desa wisata itu lagi yang tadi saya bilang enak dipandang, itu berarti dia secara tempat bersih, terus sebenarnya pemandangan bagus. Yang kedua enak di perut, ketika mereka mau makan, mereka mau minum itu ada di situ. Nah itu yang membuat nanti ekonomi masyarakat akan berkembang gitu. Kalau sekarang kan di Indonesia sudah ada kedai di tanah berarti itu kan mereka mau makan apa ada di situ, mereka mau kopi mau apa ada di situ. Nah duduknya enak di badan, mereka duduk, kita udah punya dua, tiga malah. Terus enak di badan tuh mereka mau duduk, mereka mau tidur. Nah tidur ini yang belum nih, yang lagi kita mau arahkan itu untuk membuat homestay di dalam desa. Nah karena di sini kan menariknya kan karena di sini punya rumah panggung. Nah, cuma memang ini saya sih minta juga dorongan ke pemerintah kabupaten supaya listrik itu bisa masuk ke bendungan. Nah, ini yang menarik kalau listrik bisa masuk ke bendungan karena kita punya wisata mancing. Kalau itu masuk ke bendungan, listrik, lampu, sorot segala macam, wah itu mancingnya malam bisa, bikin festival mancing bisa. Kalau listrik masuk berarti juga ada wifi bisa. Ini yang menarik nih bis. Gitu. Jadi kalau tidak ada kendala sih dengan jalan dengan apa. Nah, saya yakin insya Allah kalau promosinya masif kita bisa berkembang. Nah, kemudian ini penutup nih Mas ya, harapan untuk pemerintah desa, kemudian pemerintah kabupaten, itu sekaligus pemerintah provinsi ya terhadap pengembangan desa wisata di desa Pernah. Jadi gini, kalau harapan pemerintah ke pemerintah desa tentunya support secara lembaga desa itu untuk terus membina anak-anak baru nih, karena kan memang kan sebenarnya kepala keluarganya kan adanya di kepala desa. Nah, kalau untuk pemerintah kabupaten, kalau terakhir ketemu saya sama dinas pariwisata itu mereka memang sudah melis desa-desa unggulan untuk dijadikan contoh desa wisata atau desa pernek. Nah ini juga sepertinya follow up-nya belum terlalu kelihatan. Nah kalau untuk pemerintah provinsi, saya 2 bulan yang lalu kalau salah saya sudah ngisi di Bapeda Mataram NTB.
Jadi ada diskusi serial Lombok Bangkit, waktu itu saya salah satu pengisinya. Nah, itu memang ada program NTB itu 100 desa wisata. Nah, itu akan diberikan bukan dana mungkin ya, tapi dia pendampingan yang sifatnya juga mungkin ada pendanaan karena sudah artinya program sudah ada, mungkin anggarannya aja yang masih kan ini kan pemerintahan juga masih baru ya, baru dilantik, berarti mungkin baru sekitar Juli baru bisa anggaran sendiri karena sekarang masih anggaran yang lama. Nah ini juga perlu ada follow up karena Lombok yang kita kemarin tahu sendiri gempa segala macam itu perlu bangkit dari sisi pariwisata. Di sisi lain, mohon maaf, kawasan wisata nasional yang ada di Kuta Mandalika dan pantai-pantai yang di sekitarnya itu Sawun, Selong, Mawun, Tanjung An itu kan dikuasainya sudah asing semua, sementara masyarakat desa kan, dengan praktisnya cuma bilang di sini land for sale dijual-jualin aja itu tanah pak. Kalau sudah tulisannya land for sale berarti yang beli kan boleh kan. Nah, padahal kita pengen potensi masyarakat itu terbangun dari situ dan oh ya ini juga nih informasi juga, desa wisata tidak melulu persoalan wisata, tapi dia misalnya gini, satu desa penghasil stroberi kayak di Sembalun itu kan juga jadi wisata, satu desa penghasil cengkeh misalnya kayak Lombok Utara itu juga jadi wisata. Ini penghasil poteng. Nah ini saya penghasil poteng itu kan juga, terus aku Manjareal sama topi-topi itu kan menarik gitu, dan rumah panggung itu udah gak ada lagi ya pak. Coba cek di tempat lain deh. Terus sapi yang berjalan-jalan di pinggir jalan nggak ada lagi, kalau di sini aman, paling aman gitu. Ini yang menarik di sini pak. Mungkin itu dari saya. Makanya saya harapannya luar biasa nih kalau pemerintahan NTB yang baru plus kabupaten. Wah saya sangat butuh support di sini. Mungkin itu sih. Oke lah Mas Rizky, Ya. mudah-mudahan usaha di sini bisa